Buruan. Ayo buruan. Iya, janji. Sebelumnya ada film berjudul 2 Garis Biru yang bercerita tentang anak SMA yang hamil karena kecelakaan, alias hamil di luar nikah. Saya setuju bila film tersebut dianggap sebagai sex education material karena sejauh pengamatan saya film tersebut memang syarat akan makna, nilai, dan filosofi. Namun ada pihak yang berusaha membuat tandingannya dengan cerita yang lebih ekstrim dan lebih konyol lagi. Sinetron Dari Jendela SMP yang akan tayang di SCTV beberapa hari ke depan, kabarnya juga akan bercerita tentang anak yang masih belia hamil di luar nikah. Bayangkan cerita tentang anak belia usia 13 tahun hamil di luar nikah diangkat menjadi tontonan di TV nasional. Nah, di sini saya mulai menanyakan apa gunanya ada KPI dan lembaga sensor film yang biasanya getol sekali menyensor dan membatasi tontonan. Sekarang kemana mereka? Biasanya jangankan yang diperankan manusia sungguhan, animasi atau kartun yang sejenis Sandy si tupai laut yang ada di animasi SpongeBob SquarePants saja disensor. Lah cerita perusak moral seperti ini malah dibiarkan. Sekali lagi saya mulai skeptis dan mempertanyakan kinerja KPI selama ini. Jangan-jangan selama ini yang mereka pantau hanya perihal visual atau gambar yang kasat mata saja. Hanya menyensor visual yang scary, kata-kata tidak sopan, bagian-bagian tubuh yang terbuka, dan adegan-adegan tak senonoh. Tidak sampai menilai jalan cerita yang layak atau tidak. Bayangkan hamil di usia SMP, guys. Sinetron semacam ini dapat membuat generasi muda akan berpikir bahwa hamil di usia SMP adalah hal yang menantang, challenging. Layaknya teka-teki yang harus dipecahkan, bukan lagi hal yang tabu dan musibah insidentil. Wahai para pemikir yang masih membisu menyaksikan tontonan ini, mohon suarakan pendapat kalian. Apakah sinetron tak layak tonton ini akan kita biarkan bergentayangan di televisi rumah Anda? Bila Anda keberatan, caranya bukan hanya mengganti channel atau mematikan televisi, tapi juga menyampaikan kritikan terhadap pihak televisi yang menayangkan. Ya, mungkin anak Anda selamat dari tontonan seperti itu karena memiliki orang tua yang peduli. Tapi anak-anak di luar sana yang orang tuanya sibuk bekerja, mereka akan menikmati tontonan ini. Lalu percayalah, perlahan-lahan mereka akan penasaran, lalu akan mempraktekannya. Rasanya tak adil bila pemilihan tontonan hanya dibebankan pada pengawasan orang tua, sedangkan pihak televisi semau-maunya menayangkan tontonan amoral dan tak mendidik. Bukankah ini tak ubahnya orang tua disuruh membendung banjir yang membandang? Mana mungkin orang tua bisa mengawasi setiap saat? Harusnya pihak televisi juga selektif dalam memilih program tontonan yang akan ditayangkan. Bila melihat bocoran informasi yang beredar di media sosial, Dari Jendela SMP konon merupakan adaptasi dari novel lawas berjudul sama karya Mirawe. Bahkan di laman Wikipedia, Dari Jendela SMP pun juga menyebutkan hal itu. Bila benar Dari Jendela SMP adalah adaptasi novel karya Mirawe, hal itu terbilang mengejutkan. Bagaimana tidak? Dari Jendela SMP merupakan novel yang kisahnya relatif dewasa, yakni seorang anak SMP yang dihamili temannya sendiri. Iya, dalam novel Dari Jendela SMP, tokoh utama Wulan yang masih SMP hamil anak Joko, teman sekolahnya. Bila RCTI pada tahun 2000-an silam memiliki sinetron pengantin dini, Dari Jendela SMP menurut hemat kami lebih kontroversial dari itu. Bila memang demikian, rasanya tagline SCTV untuk semua sudah tidak relevan lagi. Kalau boleh saya usul, lebih baik diubah menjadi SCTV 1 untuk dewasa. Sampai ketemu di episode Santritainment berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.